Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam tugas UAS pembelajaran literasi sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Aurelia Saktiani, MPD dari IKIP Siliwangi. Nah, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Nina Santini dari kelas B2 non-reguler dengan NIM 220600032 dari Prodi PGSD IKIP Siliwangi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembelajaran literasi di sekolah dasar. Nah, tema yang saya ambil yaitu tentang pembelajaran berbasis teknologi, menulis dan berbicara tentang lingkungan sekitar. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Terdapat 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat membuat cerita pendek tentang pengalaman mereka dalam menjaga lingkungan. Yang kedua adalah siswa dapat menulis poster atau slogan yang menarik untuk kampanye menjaga lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah siswa dapat mempresentasikan hasil pengamatan mereka tentang kondisi lingkungan di sekitar sekolah. Yang keempat adalah siswa dapat berdiskusi dalam kelompok kecil tentang cara mengatasi sampah di lingkungan. Nah, pembelajaran kita akan diawali oleh kegiatan awal, di mana di kegiatan awal ini seperti biasa guru akan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, lalu guru akan meminta ketua kelas untuk memimpin doa, guru juga akan mengecek kehadiran siswa, dan guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, kegiatan selanjutnya itu adalah pemantik. Nah, di mana guru akan memulai dengan tayangan video pendek tentang kerusakan lingkungan. Nah, dalam video ini hanya berdurasi 3 menit saja. Di dalamnya itu terdapat contoh-contoh kerusakan lingkungan, baik dari itu pencemaran udara, pencemaran air, maupun pencemaran tanah. Nanti siswa akan mengidentifikasi dari eh, video tersebut terdapat kerusakan apa saja yang ada dalam video tersebut. Lalu di kegiatan selanjutnya adalah kegiatan awal, di mana siswa diajak berdiskusi dalam kelompok kecil untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang masalah lingkungan. Lalu guru akan memfasilitasi diskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, ini adalah terkait dengan video pemantik yang sebelumnya sudah ditayangkan. Nah, selanjutnya bersama-sama siswa akan membuat mind map untuk memetakan berbagai masalah lingkungan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, jadi catatan-catatan kecil dari permasalahan yang ditemukan oleh siswa itu dibuat dalam bentuk mind map. Jadi konsepnya itu dalam bentuk mind map yang supaya anak lebih gampang untuk nanti mempresentasikannya. Nah, selanjutnya setiap kelompok akan memilih satu masalah lingkungan yang ingin mereka dalami lebih lanjut seperti masalah lingkungan dalam pencemaran air, pencemaran udara, ataupun pencemaran tanah. Nah, selanjutnya siswa akan mencari informasi lebih lanjut tentang masalah lingkungan yang mereka pilih dengan melalui tayangan video pembelajaran yang akan ditampilkan oleh guru. Nah, video ini durasinya lebih panjang lagi, memuat berbagai permasalahan seperti permasalahan pencemaran air, permasalahan pencemaran udara, pencemaran tanah. Nanti mereka akan mengidentifikasi sesuai dengan pencemaran lingkungan yang mereka pilih sebelumnya. Nah, lalu siswa akan menulis draft eh, menulis menulis masalah-masalah yang mereka dapatkan dari video tersebut berupa draft tulisan tentang masalah lingkungan guru akan membimbing dalam menyusun struktur tulisan yang baik dengan penggunaan bahasa yang tepat. Jadi dalam penyusunan draftnya juga akan dibimbing oleh guru penulisannya yang baik seperti apa, strukturnya seperti apa, nanti akan dibimbing juga. Lalu siswa akan melakukan revisi terhadap tulisan mereka dengan bantuan teman sebangku dan gurunya. Nah, penilaian teman sejawat itu juga sangat penting. Di mana mereka akan saling merevisi tulisan-tulisannya mereka. Nanti juga akan dibantu oleh guru juga. Nah, kegiatan selanjutnya adalah siswa akan mempresentasikan hasil tulisan di depan kelas. Nah, setelah direvisi, setelah sekiranya semuanya sudah sesuai, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil tulisannya di depan kelas dengan
guru dengan memberikan umpan balik berupa penilaian. Nah, selanjutnya adalah siswa membuat produk kreatif berupa poster untuk mempromosikan solusi atau masalah lingkungan yang mereka identifikasi. Nah, setelah mereka mempresentasikannya, mereka juga akan menampilkan produk. Produk di sini berupa poster terhadap solusi, misalkan tulisannya itu jagalah lingkungan sekitarmu, atau hemat air misalkan dengan gambar bumi, misalnya dengan gambar pepohonan dan lain, pokoknya dibuat semenarik mungkin. Nah, selanjutnya di sini ada kegiatan penutup, di mana terdapat 3 kegiatan penutup di sini. Yang pertama adalah refleksi. Siswa melakukan refleksi terhadap seluruh pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang kedua adalah komitmen bersama, yaitu siswa bersama-sama membuat komitmen untuk melakukan tindakan nyata dalam mengatasi masalah lingkungan. Jadi, materi ini bukan hanya sekedar materi secara tertulis saja, tapi harus ada aksi nyata yang dilakukan oleh siswa. Misalkan dalam lingkungan sekitar sekolahnya. Misalkan dengan membuang sampah, dengan saling mengingatkan untuk membuang sampah ke tempatnya, saling mengingatkan untuk menyiram tanaman, saling mengingatkan untuk tidak menghambur-hamburkan air, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah yang ketiga adalah evaluasi. Guru melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa secara keseluruhan. Nah, dari evaluasi ini nanti dibuat dalam bentuk rubrik penilaian, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini adalah media pembelajaran. Media pembelajaran yang kali ini saya lakukan adalah melalui video interaktif. Tadi sudah ada 2 video interaktif. Yang pertama adalah video untuk pemantik, dan yang kedua adalah video yang lebih lengkap lagi untuk lebih mendalami dari materi yang setelah disampaikan. Yang kedua adalah bahan ajar. Yang pertama bahan ajarnya melalui mind mapping yang tadi yang sudah dibuat oleh anak-anak itu, dan yang kedua adalah dalam bentuk poster. Oke, selanjutnya di sini adalah ada penilaian, terbagi ke dalam 3, yaitu penilaian proses, penilaian produk, dan penilaian sikap. Berikut adalah rubrik dan instrumen dari penilaian proses. Ada 2 aspek dari instrumen penilaian proses. Yang pertama adalah keaktifan dalam diskusi. Yang kedua adalah kontribusi dalam penyusunan tulisan. Nah, dari kedua aspek ini, jumlah skor maksimalnya itu ada 12, nanti akan ada kategori 10 sampai 12, itu total dari skornya itu 10 sampai 12 adalah sangat baik, 7 sampai 9 adalah baik, 4 sampai 6 adalah cukup, 0 sampai 3 adalah kurang. Nah, selanjutnya di sini adalah instrumen dan rubrik penilaian produk. Nah, ada berbagai produk yang dinilai di sini adalah produk mind map dan produk poster yang akan saya nilai. Nah, di sini yang dinilai itu selain daripada isinya, terus kemenarikan dari posternya, kesesuaian tulisan dengan permasalahan, juga menjadi salah satu eh, apa instru eh, apa aspek yang dinilai dalam eh, instrumen penilaian produk. Nah, yang selanjutnya di sini adalah instrumen dan rubrik penilaian sikap. Aspek yang dinilai yaitu kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Di sini ada 4 kategori penilaian, yaitu skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1. Skor 4 itu sangat baik, skor 3 itu baik, skor 2 itu cukup, dan skor 1 itu kurang. Nah, di sini juga sudah ada rubrik penilaian sikapnya. Mungkin cukup sekian pemaparan dari rencana pembelajaran yang akan saya lakukan dalam materi tentang lingkungan, pengelolaan lingkungan. Nah, cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.